Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini Ustadz ingin menjelaskan tentang kurban. Ada yang tahu tentang kurban? Pasti yang kebayang itu penyembelihan, iya kan? Ya, Ustadz ingin menjelaskan tentang dari pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqrobu. Artinya secara bahasa adalah dekat. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin anak soleh dan soleha bertanya, kok bisa ya Ustadz mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelihkan seekor hewan? Nah, itu ngomong-ngomong tentang sejarah kurban ini, kita kembali kepada nafatilah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam? Sejarah kurban ini dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada satu malam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelihkan salah seorang dari anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ini, tidak langsung melaksanakannya. Kemudian pada malam berikutnya ternyata Nabi Ibrahim bermimpi lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelihkan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Ternyata belum juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian pada malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga bermimpi persis mimpi yang sama. Kemudian Nabi Ibrahim menemui anaknya, menyampaikan tentang mimpinya. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail alaihissalam. Lantas apa yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah tahu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihkan dirinya? Maka yang keluar, yang terucap dari mulut Nabi Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah wahai ayah, dan insya Allah kita selalu bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, dan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersabar. Hadirin anak-anakku yang soleh-soleha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah. Jadi ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan untuk menolak. Maka dari sejarah itu kemudian Nabi Ibrahim mengasah pedangnya dengan setajam-tajamnya sehingga membawa anaknya yang bernama Ismail kemudian ke tempat penyembelihan dengan mata yang ditutupkan. Kemudian ketika mau menyembelihnya, ternyata yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Ismail, anak yang sangat dicintainya, tetapi seekor kambing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejarah korban pada pertama sekali. Anak-anakku yang berbahagia, mengenai tentang korban ini, setelah penyembelihan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kambing, kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar, maka sholatlah kalian dan sembelihlah kurban. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, ayat ini ditafsirkan bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian menyembelihkan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging yang kita sembelih, daging hewan yang kita sembelih ataupun darahnya tidaklah dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali keimanan kita, niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, la yanalallaha luhumuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima apa? Menerima daging
wala dima'uha. Allah juga tidak melihat pada darah yang kita sembelih, hewan yang kita sembelih. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari proses kurban ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak soleh dan soleha, hari ini juga Ustadz ingin menyampaikan apa sih yang bisa kita korbankan dalam hari raya kurban ini, penyembelihannya. Pertama, Ustadz ingin menyampaikan jenis hewan yang bisa kita korbankan. Adalah hewan ternak yang berkaki 4. Ya, hewan ternak yang berkaki 4. Seperti apa? Sapi, domba, kemudian kambing, onta. Itu semuanya bisa kita gunakan untuk berkorban. Tadi kita sudah membahas tentang jenis hewan yang bisa dikorbankan seperti kambing, domba, sapi, dan onta. Kemudian ciri-ciri hewan yang bisa kita korbankan. Hewan yang bisa kita korbankan, pertama hewannya harus sehat, tidak sakit, dan tidak cacat. Kalau bisa atau harus bisa, yaitu hewan yang badannya gemuk dan hewan yang paling kita sayang. Ya, jangan korbannya kambing, misalnya kita mau korban kambing, kemudian kita korban kambing yang paling kurus sekali, ya. Enggak dikorbankan, kambingnya sudah korban. Makanya kita diperintahkan, disunahkan untuk mencari kambing yang badannya gemuk atau sapi yang besar, kemudian onta yang besar juga, yang sehat. Oke anak soleh, soleha. Nah, kemudian bagaimana ketika proses penyembelihannya? Nah, ketika proses penyembelihannya, siapkan untuk alat penyembelihannya adalah parang yang tajam. Kemudian jangan sampai dilihat oleh binatang yang lain. Kemudian ingat, sembelihlah dengan mengagum nama Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surah Al-Hajj dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-34, Allah mengatakan, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan untuk berkurban. Nah, di sini artinya setiap umat dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkan untuk berkurban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang daging dan darah yang kau berikan, yang kau kurbankan. Hanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan proses kurban ini tadi menjadikan diri kita menjadi orang yang ikhlas. Orang yang hanya yang ihtisabnya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak soleh, video kali ini yang menyajikan tentang kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.